Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Malum Semahem. Kita akan mulaikan ibadah kita, ibadah syukur HUT 70 tahun PLK Perempuan Gemis. Dan sebelum saya mengajak Bapak Ibu, baik yang ada di ruangan ini maupun di rumah, kita mau memulaikan ibadah ini, saya akan membacakan dulu petunjuk dan makna simbol. Yang pertama, ibadah dilaksanakan di jemaat masing-masing dengan mengikuti protokol kesehatan menangkal COVID-19. Setiap orang diwajibkan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Yang kedua, sebelum ibadah dimulai, kiranya pengurus dapat menyiapkan sebuah meja kecil ditempatkan di bagian tengah ruangan ibadah atau di depan. Di atas meja letakkan Alkitab terbuka, lilin, masker, atau hand sanitizer. Yang berikutnya, makna simbol PLK Perempuan dalam rumah bersama Gemis yang nyaman dan sejahtera, sedang bersyukur atas HUT tahun di masa pandemi COVID-19 dan dikuatkan oleh Allah Tritunggal yang Esa. Kita akan masuk dalam persiapan. Untuk itu kita berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu Kami Naikkan Syukur Padamu. Berbalasan mengungkapkan ungkapan syukur. Allah Bapa yang setia, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menyatakan lagi kasih setiamu bagi kami. Hari ini kami berkumpul untuk beribadah 70 tahun perjalanan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan PLK Perempuan Gemis. Kiranya Engkau berkenan atas hadir dan sembah kami. Tuhan Yesus pengasih, kami bersyukur karena Engkau menyelamatkan kami dari maut, sehingga kami beroleh anugerah kehidupan dan kami mau mengisinya dengan karya yang mendatangkan selamat dan hormat bagi kemuliaan-Mu. Kiranya Engkau berkenan atas hidup dan pengagungan kami. Ya Roh Kudus, penolong dan kekuatan kami tetap bersyukur walau kini kami sedang bergumul dengan pandemi COVID-19 yang membuat banyak orang sakit, menderita, terisolasi, khawatir dan sedih, berduka cita atas kematian. Kiranya hadir-Mu ingatkan kami untuk saling menolong, menghibur dan menguatkan, dan supaya kami teguh percaya bahwa Engkau ada dan tidak tinggalkan kami. Jemaat dipersilakan duduk. Kembali kita akan puji Tuhan dengan lagu Bersyukur Selalu.
Ibu-ibu yang ada di rumah ataupun yang ada di tempat ini diundang berdiri. Kita akan tabiskan ibadah hari ulang tahun ke-70 PLK Perempuan Gemis. Allah yang Esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai ibadah kita dan memberi pertolongan kepada kita. Amin. Tuhan beserta kita. Jemaat silakan duduk kembali. Firman penuntun hidup dari Amsal 10 ayatnya yang ke-27 hingga dengan 30. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik akan menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya. Kita akan kembali puji Tuhan dari lagu Tak Terbilang Limpah Rahmat-Mu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah dan juga yang ada di tempat ini,
Sebelum kita memasuki pewartaan firman, kita tunduk dalam doa dan kita bersama tunduk berdoa. Kita berdoa. Adalah satu sukacita bagi kami semua ya Allah, perjalanan pelayanan kategorial kaum perempuan tepatnya membilang usia 70 tahun. Engkau tahu anak-anak-Mu yang telah dipercayakan untuk melayani dalam kepengurusan tingkat sinode, resort, dan jemaat. Ada yang berjuang hingga memerlukan pengorbanan Tuhan. Ada yang sudah pergi bersama Tuhan. Ada yang sedang berada dalam pelayanan ini. Karena di tengah sukacita inilah Tuhan, hadirlah kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu dan kami semua, berikan kekuatan Roh Kudus, dan biar kehendak-Mu yang jadi dalam pewartaan ini. Dalam Kristus jadilah kehendak-Mu. Amin. Bacaan di hari ulang tahun ini sesuai dengan leksionari Gemis, maka Keluaran 2 ayat pertama hingga 10 akan menjadi dasar pewartaan kita. Mari kita membaca dari Keluaran pasal 2 ayat pertama hingga 10. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah Tiberio di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah Tiberio itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusup dari perempuan Ibrani untuk menyusupkan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusunya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Batas inilah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua. 70 tahun bukan waktu yang pendek. 70 tahun menurut Konfusius itulah usia yang bijaksana. Sorotan tema yang diangkat di bilangan 70 tahun PLK Perempuan Gemis, Tuhan mengangkat kita dari samudra raya. Subtema pelayanan kategorial perempuan Gemis menjadikan Gemis sebagai rumah bersama yang nyaman dan sejahtera bagi semua dalam pelayanan pada tatanan normal baru di masa pandemi COVID-19. Di tengah sulit pasti ada jalan yang Tuhan buka. Ada perempuan
tangguh dan berani yang terhadir di sekitar kehidupan seorang bayi Musa. Kalau kita mau menarik sebelumnya dari bacaan ini, dari pasal 1, bahwa terlihatlah bagaimana Yokebed, bagaimana Miriam, bagaimana putri Firaun. 3 perempuan ini berjuang untuk seorang Musa. Dan tidak kalah pentingnya, ada 2 perempuan juga mengawali bacaan ini, yaitu Siprah dan Puah. Mereka adalah perempuan yang ditugaskan oleh Firaun ketika harus menolong perempuan Ibrani pada waktu melahirkan. Jika laki-laki anak itu, maka dikatakan kamu harus membunuhnya. Jadi tidak ada kehidupan atas tita raja. Tetapi jika perempuan, bolehlah ia hidup. Ada kesenjangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan di waktu itu. Tetapi yang menarik, 2 perempuan ini juga punya peranan penting untuk sebuah sejarah tentang masa depan. Siprah dan Puah tidak melakukan apa yang dikatakan Firaun. Dan tentunya resiko Siprah dan Puah harus mendengar teguran dari raja. Mengapa mereka tidak melakukannya? Karena mereka takut akan Tuhan. Alasan dari Siprah dan Puah betul-betul kuat, karena mereka takut akan Tuhan. Dan mereka punya alasan bahwa orang Ibrani, perempuan Ibrani adalah perempuan yang kuat sebelum bidan datang sudah melahirkan. Dan ini yang membuka ruang sebuah kehidupan babak baru bagi Yokebed, bagi Miriam, bagi putri Firaun. Yokebed tentunya sebagai ibu punya peranan yang penting, melahirkan, menyembunyikan bayi sampai 3 bulan. Kita bisa membayangkan usia 3 bulan, kalau untuk anak-anak dia sudah bisa tengkurap. Dia tidak bisa lagi untuk memperpanjang waktu untuk menyembunyikan bayi itu. Tapi dia tidak, kata orang, dia punya pikiran yang luar biasa. Di tengah kesulitan selalu ada jalan. Jalan yang Tuhan buka ketika dia berusaha menyelamatkan bayinya. Diambilnya peti pandan, dipakalnya dengan gala dan ter. Itu sepertinya seperti perahu sebenarnya. Dan di peti itulah ditaruh seorang bayi dan dilepaskan di tepi sungai Nil. Dan memang itu sudah juga disampaikan oleh Firaun. Kalau kita lihat dari Keluaran 1 ayat 22, lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkan dia hidup. Dan itu, sadar atau tidak, jalan yang dibuka oleh Tuhan, dan itu diupayakan oleh seorang Yokebed. Yokebed adalah perempuan yang betul-betul harus menjaga sebuah kehidupan. Sadar atau tidak, rencana masa akan datang bagi seorang bayi ini. Yang kedua, Miriam punya kekuatan juga. Dia berhikmat. Dia melihat dari jauh apa yang terjadi bagi bayi yang ada di peti. Ternyata di sungai Nil adalah tempat mandi sekaligus air yang dialirkan ke semua tempat. Dan di sungai Nil itu sebenarnya putri Firaun sedang mengadakan ritual. Dia mandi. Ritual yang dia buat di sana. Dan dia bukan sendiri. Justru dia didampingi oleh dayang-dayang. Dan Miriam, dia melihat dan ternyata
dayang-dayang itu juga punya andil untuk melihat bahwa ada peti yang sedang di atas sungai Nil. Lalu apa yang terjadi? Mengambil peti itu, dan Miriam, dia datang membangun komunikasi. Di ayat 7 dikatakan, lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Tawaran Miriam direspons oleh putri Firaun yang kemudian mengadopsi seorang bayi itu. Dan putri Firaun menjawab kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Kita tidak bisa membayangkan di tengah kesulitan itu jalan terbuka. Terbukalah jalan dengan hadirnya Miriam membangun komunikasi. Sementara kalau mau dilihat, ketegasan seorang Firaun harus dilanggar oleh seorang putri hanya karena untuk menghargai sebuah kehidupan dan masa yang akan datang. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, baik yang ada di rumah, dan ternyata yang dilihat, yang justru menjadi iba bagi seorang putri Firaun ketika dia melihat bayi itu diserahkan, menangis. Hadirlah belas kasihan dan berkata, tentulah ini anak orang Ibrani. Betapa berharganya manusia yang dihadirkan Tuhan. Tapi banyak anak-anak menjadi korban kekerasan. Banyak juga anak-anak yang pada akhirnya harus menerima pil pahit dari sebuah kehidupan. Hadir seorang bayi tentunya bagi seorang putri Firaun. Dengan belas kasihan, dia harus bertentangan dengan ayah sebagai raja. Dia mampu mengambil keputusan di tengah kesulitan. Dan tawaran dari Miriam tentunya diterima juga oleh putri Firaun. Dikatakan ayat 9, maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Tanpa sadar, bisa saja seorang Yokebed tidak berpikir bisa jadi seperti ini. Tapi ada cara-cara Tuhan yang kita tidak bisa pahami dengan akal pikir. Kalau Tuhan berpihak, kata Paulus, siapakah lawan kita? Keberpihakan Tuhan hadir pada seorang Yokebed, seorang Miriam, apalagi seorang bayi yang pada akhirnya diberi nama Musa, karena aku telah menariknya dari air. Dan ternyata adanya sebuah kehidupan membutuhkan perjuangan. Perjalanan pelayanan yang disampaikan oleh Musa dalam kitab Keluaran tadi mau mengajak kepada kita semua bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita untuk bergumul atas hidup ini. Tuhan menghadirkan kita, Tuhan pun akan memelihara kita. 70 tahun perjalanan pelayanan PLK Perempuan Gemis. Betul, Tuhan mengangkat kita dari samudra raya. Tuhan mengangkat seorang Musa menjadi keluarga Firaun, walaupun melalui ibu Yokebed sebagai perempuan. Dan ketika dia harus menyerahkan Musa ke dalam tangan kehidupan keluarga Firaun, Musa mengecap indahnya kehidupan, pengetahuan, pendidikan. Dan subtema kita mengajak bahwa pelayanan kategorial perempuan Gemis
menjadikan Gemis sebagai rumah. Gemis menjadi rumah bersama. Artinya kita boleh berpisah dari berbagai jarak dan tempat, tapi kita berada dalam payung persekutuan gereja-gereja di Indonesia, khususnya Gereja Masehi Injilis Sangit Halau. Kalau kita menjadikan Gemis sebagai rumah bersama, maka kita harus mencintai Gemis dengan segala keberadaannya. Menjadikan rumah di mana kita boleh hidup nyaman, kita boleh sejahtera, dan dalam tantangan normal baru di masa pandemi COVID ini. Betul, gereja berjuang untuk menghadirkan kenyamanan bagi jemaat. Walaupun kita harus melewati peribadatan di rumah jemaat, secara khusus di Indonesia bagian barat, tapi ibadah tetap dilangsungkan. Gereja adalah tubuh kita, gereja adalah persekutuan kita. Di mana saja kita boleh berjumpa dengan Tuhan. Gedung hanyalah sarana perjumpaan, tapi tempat di mana Allah bersama dengan kita semua. Jadikan persekutuan kita menjadi tempat kenyamanan, biar kita boleh melangkah dengan Tuhan. Kalau Musa dihadirkan Tuhan, Musa pun terpelihara oleh Tuhan melalui kesulitan, melalui tantangan yang dialami oleh Yokebed dan Miriam. Tapi ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Perempuan terkenal dengan perempuan yang tangguh dan berani. Belum tentu dia tangguh, bisa saja dia cuma berani. Kalau dia tangguh, dia siap untuk menghadapi apapun. Dia tidak akan pernah lari, dia tidak pernah menyerah, tapi hanya ada berserah kepada Tuhan. Mari di tengah penghujung pelayanan kita, karena di tahun ini kita akan masuk pada ranah pemilihan untuk para pengurus. Tapi apa yang sudah kita buat, semua Tuhan akan perhitungkan. Jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah. Jadikan persekutuan ini menjadi rumah kedamaian, rumah kenyamanan. Walaupun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama karena kita diperhadapkan dengan pandemi COVID, bukan berarti persaudaraan kita tergeser. Tapi cara-cara yang dihadirkan untuk menghadapi pandemi COVID ini adalah kita tetap menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan berulang-ulang. Artinya jagalah kesehatan, jagalah imun tubuhmu, terlebih imun imanmu, maka akan mampu berjalan dengan Tuhan. Tuhan menghadirkan kita, Tuhan pun akan pelihara kita. Betul, ada yang khawatir, ada yang sakit, ada yang berduka, tapi Tuhan selalu ada memberikan kekuatan. Ingat, di tengah sulit, mujizat Tuhan hadir. Ada mujizat yang hadir, buktinya mujizat yang terjadi dialami Yokebed, Miriam, dan juga putri Firaun, Sipra dan Puah. Perempuan-perempuan yang luar biasa. Kita adalah perempuan-perempuan masa kini. Lanjutkan keteladanan perempuan-perempuan yang disebutkan tadi, untuk tetap spirit, bersatu, fokus. Gemis menjadi rumah nyaman bagi kita. Jangan fokus pada masalah kita, fokus kepada Tuhan, memakai Gemis menjadi rumah yang nyaman dan aman bagi kita. Selamat bersyukur di hari ini, tepatnya tanggal 10 Februari. Di sore ini kita merayakan ucapan syukur dalam ibadah ini. Tuhan memberkati kita semua. Malun semahaya. Amin.
Suramnya jalan yang kita lalui, kering meretak, pohon ara tak berbuah, tiada lagi berbunga. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni, walau dosa merah bagai kirmisi menjadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Yesus terang pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, Juru selamat permata hatiku, pelipur duka laraku. Aku cinta padamu, oh Tuhan, aku rindu belayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni, walau dosa merah bagai kirmisi menjadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Yesus terang pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, Juru selamat permata hatiku, pelipur duka laraku. Aku cinta padamu, oh Tuhan, aku rindu pelayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Layak dipuji, gunung yang kudus menjulang tinggi, seluruh bumi berdiri,
Kita akan masuk dalam pelayanan persembahan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayatnya yang ke-23. Kita akan puji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 133, baitnya yang pertama dan yang kedua, syukur padamu ya Allah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah ataupun di tempat ini, kita akan memasuki doa syukur. Mari kita tunduk berdoa. Kembali ya Allah, kami tunduk dalam pengharapan iman. Percayalah kami bahwa kehadiran-Mu memampukan perjalanan pelayanan kategorial kaum perempuan di bilangan 70 tahun di hari ini. Tuhan, Engkau menghadirkan para pelayan-Mu, pengurus PLK perempuan, baik tingkat sinode, baik tingkat resort dan tingkat jemaat. Mereka adalah hamba-hamba-Mu. Mereka adalah perempuan-perempuan yang berjibaku dalam panggilan tugas. Tentunya Tuhan, ada yang sudah mendahului kita. Engkau kiranya memberikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan, bagi pelanjut tongkat estafet pelayanan kategorial perempuan. Apapun yang mereka buat dalam program tahun 2021 ini Tuhan, Setia-Mu selalu bersama kami. Kami mau belajar bahwa hidup ini adalah perjuangan. Perjuangan bukan sekedar makan, minum, dan pakai. Perjuangan mempertahankan sebuah kehidupan terhadir dari seorang perempuan yang dipercayakan Tuhan. Baik Yokebed, baik Miriam, baik Putri Firaun, Sipra dan Pua adalah perempuan-perempuan yang benar-benar mengabdikan diri. Hidup takut akan Tuhan, tidak akan melakukan apa yang dunia mau, tapi melakukan apa yang Tuhan mau. Berkatilah Tuhan untuk semua kami yang hadir, yang ada di rumah, yang sakit, yang bersyukur, yang berduka. Terlengkapilah kehidupan kesaksian orang percaya. Dan saat ini ada bersama Engkau mengutus Sekretaris PLK Perempuan Resort Penatua Ibu Francine. Engkau menghadirkan para pengurus PLK Perempuan, di mana Gemis Jemaat Mahanaim menjadi tuan rumah dalam perayaan ini. Diberkatilah ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, PUM, dan semua pengurus yang ada di tingkat jemaat Gemis Mahanaim dan juga di tingkat jemaat yang ada di jajaran Resort Indonesia bagian Barat. Kami semua terajak mengembalikan berkat-Mu dalam bentuk persembahan. Layakkan Tuhan, biar Engkau ubah benda-benda ini menjadi karunia yang hidup.
Organis yang Engkau utus pada saat ini, Penatua Bapak Ivan Kabuhu, pemandu lagu Diaken Ibu Rita, Engkau menghadirkan multimedia, adik kekasih kami Dani Ontoni, dan semua yang hadir saat ini, Engkau kiranya menyertai dan memberkati. Yang di rumah pun Engkau sertai dan berkati mereka. Sedangkan telingamu dalam ucap syukur ini, kami bawa doa ini kepadamu. Sempurnalah Kristus mengajak kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan kidung yang ada. Tuhan pimpin aku. Masing-masing, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menjadikan kami bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih terhadap yang lain. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Silakan duduk. Kita akan mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Ibu-ibu yang kekasih, di depan kita ada kue ulang tahun PLK Perempuan Seresort yang ke-70 tahun. Kita akan meniup lilin. Untuk itu saya undang Ibu Ketua Jemaat, para pengurus, baik pengurusnya dari resort maupun dari PLK Perempuan Gemis Mahanaim, untuk kita berdiri di depan. Kita akan menyanyi lagu Panjang Umurnya Sehat Badannya, lanjut dengan Umure Manandu. Kita nyanyi ya, nyanyi dulu, jangan dulu dipotong kuenya. Nyalakan dulu lilinnya, ya.
Aduh. Oke. Nanti sesudah itu pengurus dan Ibu Ketua Jemaat akan meniup lilin. Ya, kita nyanyi dulu panjang umurnya sehat badannya. Panjang umurnya sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Umure manandu, umure manandu, umure manandu, umure manandu sikite kebi, sikite kebi, sikite kebi. Yuk, tiup lilinnya yuk. Yuk. 1, 2, tiup lilinnya yuk, dekat-dekat. Kau tuh, iya. 1, udah, 2, 3. Lilinnya tiup, lilinnya tiup. Iya. Oke. Potong kuenya. Iya. Sekarang iya Ibu Francine yang potong. Iya, boleh dibagi-bagi. Oke. Pipi pura. Iya, sama ya. Selamat ulang tahun 70 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, silakan duduk lagi. Kita akan mendengarkan beberapa kata sambutan. Yang pertama oleh Ketua PLK Perempuan Gemis Mahanaim. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh Diaken Ibu Suratno Taidi. Waktunya kami siapkan. Malung Semahe. Selamat sore ibu-ibu yang di rumah maupun yang di gereja sini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, karena kita semua diberi kesehatan yang baik. Di masa pandemi ini kita selalu bersyukur dan selalu berkata bahwa Tuhan Yesus itu sungguh baik untuk kita semua. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami sebagai yang dipercayakan untuk merayakan HUT PLK Segemis, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tersebut. Karena di masa pandemi ini kita semua sama-sama merayakannya melalui live streaming. Itu tidak membuat kita tidak bersukacita, tapi kita tetap bersukacita dan semangat karena Tuhan Yesus itu luar biasa untuk kehidupan kita. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk pengurus PLK Perempuan Gemis Resort Imbar yang saat ini ada juga di tengah-tengah peribadatan kita, dan diucapkan juga terima kasih untuk PLK Perempuan Gemis Mahanaim sebagai nyonya rumah HUT PLK Segemis saat ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk pelayan firman pada sore hari ini, yaitu Ketua Jemaat Gemis Mahanaim, Pendeta Ibu Lantemona Salenda, yang boleh berjalan dengan baik.
Kami juga berterima kasih kepada BPMJ Gemis Mahanaim yang telah memfasilitasikan ibadah ini sehingga semuanya juga boleh berjalan dengan baik. Kami juga berterima kasih untuk Ibu Diaken Batunan Sasube yang telah membantu acara ini sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik. Dan kami juga berterima kasih kepada Penatua Bapak Mario Kabuhung sebagai organis, dan kami juga berterima kasih kepada multimedia yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Dani Antoni dan dan Bapak Weldi Manahampi. Terima kasih juga untuk semua ibu-ibu Pelka yang telah melaksanakan ibadah ini, dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pelka Segemis yang ke-70 tahun. Kiranya kedepannya nanti kita semua semakin dipersatukan hati dan tentunya akan lebih baik lagi melayani di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih kepada Diaken Ibu Suratno Taidi. Kata sambutan yang kedua adalah dari Ketua Pelka Perempuan Gemis Resort Imbar. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Ibu Frida Tondo Lambung Dauhan. Yang ketiga adalah kata sambutan dari BPM Gemis Resort Imbar. Dalam hal ini dibawakan oleh Pendeta Ibu Misa Awai, Master Teologi. Malun Semahe, yang kami hormati Badan Pekerja Resort Imbar, yang kami kasihi pengurus Pelka Perempuan Jemaat dan seluruh anggota Pelka Perempuan se-Imbar. Puji syukur dan sembah kepada Tuhan Kepala Gereja kita yang sudah menyertai, memelihara dan memberkati kita sekalian, khususnya Pelka Perempuan Gemis Imbar. Atas anugerah Tuhan kita boleh merayakan hari ulang tahun Gemis Pelka Perempuan yang ke-70 tahun. Sekalipun ibadah ini dirayakan secara virtual, tetapi tidak mengurangi niat kita untuk mensyukuri anugerahnya. Kami Pelka Perempuan Resort mengucapkan terima kasih atas pendampingan dan dukungan Badan Pekerja Resort Imbar dan semua pengurus Pelka Perempuan Jemaat. Kiranya kerjasama baik ini akan terus berlanjut. Kami pengurus Pelka Perempuan Resort dan semua jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ketua Jemaat Gemis Mahanaim dengan hormat Ibu Pendeta Lantemona dan BPMJ, majelis dan semua ibu-ibu Pelka Perempuan Gemis
Mahanaim yang sudah menerima kami beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami tak putus-putusnya kepada Ibu Pendeta Lantemona Salenda, Sarjana Teologia, yang sudah juga melayani ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta dalam pelayanan bersama dengan keluarga. Terima kasih juga kepada organis Bapak Ivan Kabuhung dan Prokantor Ibu Rita Sasube yang sudah melayani ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Kepada tim multimedia Bapak Weldy Manahampi dan Saudara Daniel Antoni yang sudah melayani ibadah ini, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dalam memeriahkan HUT ini, ada perlombaan video kreatif dengan juri Bapak Pendeta Temi Tindage Makahinda dan Bapak Mixon dan juga Bapak Ivan Kabuhung. Terima kasih kepada Bapak juri yang sudah bersedia memberi nilai. Terima kasih kepada para ibu-ibu yang sudah mengikuti lomba ini, dan selamat juga bagi yang menjadi pemenang dalam lomba video kreatif ini. Akhirnya kami menyampaikan selamat hari ulang tahun PLK Perempuan Gemis, dan mari kita terus setia dan berkarya dalam melayani Tuhan melalui pelayanan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Marun Semahe, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa walaupun hanya melalui virtual. Yang kami hormati dan kasihi dalam Kristus Yesus, pengurus PLK Perempuan Gemis Resort Inbar, pengurus PLK Perempuan di 17 Jemaat Gemis Inbar, kami bersyukur karena hari ini PLK Perempuan Resort Inbar bisa memulaikan kegiatan pelayanan di suasana syukur sukacita karena ulang tahun PLK Perempuan Gemis ke-70, dan lebih khusus untuk Resort Inbar yang saya kasihi. Kami berharap bahwa pelayanan akan kita jelang di situasi new normal, yaitu dengan virtual, tapi harapannya semangat kita tidak kendor. Karena kata Rasul Paulus, biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Setialah selalu dalam pelayanan sehingga PLK Perempuan akan tetap menjadi pelita yang tidak pernah padam. Selalu kompak, setia, dan sekali lagi teguh di dalam Tuhan sehingga PLK Perempuan tetap diberkati dalam kehidupan keluarga bersama suami, anak-anak, dan cucu-cucu pun terlebih di tengah pelayanan, dan semuanya bermuara untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Shalom. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih sudah mengikuti ibadah perayaan HUT PLK Perempuan Gemis ke-70 tahun. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan dimohon
Bagi ibu-ibu yang memberikan persembahan dalam ibadah ini dapat mengirimkan ke Bendahara PLK Perempuan Gemis dengan nomor rekening di bawah ini. Untuk ibadah HDS pada bulan Maret akan dilaksanakan di Gemis Jemaat Bait Allah. Diharapkan ibu-ibu juga bersama-sama ikut ambil bagian dalam ibadah pada bulan Maret nanti. Tuhan memberkati kita semua. Ya, Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mewakili tim juri Lomba Video Kreatif dalam rangka Hari Ulang Tahun PLK Perempuan Sinode Gemis ke-70 tahun, ingin memaparkan hasil penilaian atau scoring yang kami lakukan beberapa waktu lalu. Pada tanggal 8 Februari tahun 2021, hari Senin, kami sudah difasilitasi oleh pengurus PLK Perempuan Resort Imbar melalui layanan streaming Zoom untuk bertemu dan kami membicarakan bersama-sama hasil penilaian kami dan ketentuan yang kami sepakati bersama-sama. Adapun yang menjadi tim juri ialah juri 1 saya sendiri, Pendeta Temi M. Tindage. Juri yang kedua ialah Bapak Miscon Lumondo, Sarjana Komputer. Dan juri yang ketiga ialah Bapak Mario Giovanni Kabuhung. Dan indikator yang kami gunakan dalam hal ini ada 5 hal. Yang pertama, kami melihat kejelasan konsep yang ada. Yang kedua, apakah dieksekusi secara kreatif. Yang ketiga, apakah melibatkan keterlibatan anggota di dalamnya. Yang keempat, audio yang ditampilkan. Yang kelima, kami juga melihat visualisasi atau visual video yang ditampilkan. Apakah animasi sesuai, apakah di dalamnya berjalan dengan baik, sistematis. Semua menjadi indikator-indikator penilaian kami. Dan langsung saja Bapak Ibu Saudaraku, tanpa menunda-nunda lagi, kami hanya akan membacakan skor atau penilaiannya 3 tertinggi di atas. Mengapa? Karena penilaian yang lainnya saya pikir lebih baik Bapak Ibu langsung melihat atau menghubungi PLK Perempuan Resort, karena semua penilaian transparan sebenarnya. Tetapi alangkah baiknya kami membacakan saja 3 terbaik di atas. Namun untuk catatannya kami memberikan semua catatan dengan jelas. Maka kali ini saya akan membacakan catatan-catatan setiap video yang masuk, tetapi untuk scoringnya hanya 3 terbaik di atas saja. Ya, baik saja. Langsung kami bacakan. Yang pertama, untuk video dari Gemis Jemaat Depok. Secara konsep cukup baik, editingnya baik, keterlibatan orang di dalamnya kami pikir cukup, dan hanya mungkin catatan kami di sini ialah durasi videonya over dari ketentuan panitia 2-3 menit. Jadi kalau video melebihi batas waktu pun itu menjadi penilaian bagi kami. Tapi secara umum Gemis Jemaat Depok cukup baik. Yang kedua, Gemis Jemaat Mahanaim. Secara konsep cukup jelas, editing cukup baik, keterlibatan anggota juga kami lihat cukup baik. Audio kami pikir baik. Namun catatan kami di sini ialah transisi audio di dalamnya ada sedikit blocking. Jadi antara audio background dengan audio yang diperankan atau audio pemeran itu saling menutupi. Jadi ada beberapa bagian yang mungkin kami miss di dalamnya. Tetapi secara umum Gemis Jemaat Mahanaim cukup baik. Yang kedua, Gemis Jemaat Bethlehem secara konsep jelas, editing baik, keterlibatan anggota pun cukup baik dalamnya, audio cukup baik, hanya mungkin endingnya. Di bagian ending ada sedikit bagian yang miss editing, sehingga ada suara yang hampir tidak terdengar gitu atau hilang. Tapi secara umum Gemis Jemaat Bethlehem cukup baik. Yang selanjutnya, Gemis Jemaat Bait Allah. Secara konsep editing cukup baik, secara konsep pun jelas, secara keterlibatan orang di dalamnya kami pikir juga baik, menarik di dalamnya. Tapi mungkin ada animasi video yang kami rasa tidak perlu ditambahkan, karena animasi itu justru membuat bias pesan yang disampaikan. Tapi secara umum Gemis Jemaat Bait Allah cukup baik. Selanjutnya Gemis Jemaat Zaitun, kami melihat konsepnya cukup baik, editingnya juga cukup baik, keterlibatannya cukup baik. Hanya mungkin catatan kami di sini untuk alur video.
alur video yang kami rasa mungkin kurang sistematis. Tetapi secara umum pemaparan disampaikan oleh Gemis Jemaat Zaitun kami merasa ini cukup baik. Selanjutnya untuk Gemis Jemaat Philadelphia Medan, secara konsep cukup baik, editing cukup baik, audio cukup jelas terdengar. Hanya mungkin catatan kami ialah keterlibatan orang. Hanya pengurus saja di sini, tidak melibatkan begitu banyak orang di dalamnya. Tetapi secara umum Gemis Jemaat Philadelphia cukup baik. Selanjutnya untuk Gemis Jemaat Dioskuri Batam. Untuk konsep kami pikir cukup jelas dan baik. Transisi video cukup baik. Untuk audio ini catatan kami, audio ini mungkin kurang begitu jelas karena mungkin pengambilan videonya cukup jauh sehingga ada beberapa suara yang agak bias. Tetapi kami sangat menghargai untuk effort kebersamaannya yang kami rasa cukup baik, sehingga kami melihat Gemis Jemaat Dioskuri Batam secara umum cukup baik. Iya, langsung saja, ini catatan-catatan dari Jemaat yang kami sudah berikan. Langsung saja ke hasil scoring atau penilaian 3 terbaik di atas. Yang posisi ketiga dengan skor dari juri pertama 36 poin, skor juri kedua 35 poin, skor juri ketiga 22 poin, dan total skor ialah 93 poin. Jatuh kepada siapa kira-kira? Ya, jatuh kepada selamat untuk Gemis Jemaat Dioskuri Batam. Sekali lagi, Gemis Jemaat Dioskuri Batam dengan total poin 93 menempati posisi terbaik yang ketiga. Selanjutnya, untuk posisi yang kedua, dari juri pertama memberikan skor 40 poin, juri kedua memberikan skor 37 poin, juri ketiga memberikan skor 31 poin, dan total skor atau poin untuk diterima ialah 108 poin. Posisi kedua terbaik jatuh kepada, ya, kira-kira benar. Jawabannya Gemis Jemaat Bethlehem Jakarta. Selamat kepada Gemis Jemaat Bethlehem dengan perolehan poin 108 poin, telah menempati posisi yang kedua. Dan ini yang terakhir dan ditunggu-tunggu. Siapakah yang menempati posisi pertama dari hasil lomba video kreatif kita tahun 2021 ini? Total skor dari posisi pertama ialah 115 poin. Jadi cukup agak jauh dari posisi ketiga, kedua, dan pertama. Siapakah mereka? Juri pertama memberikan nilai 41 poin, juri kedua memberikan nilai 40 poin, juri ketiga memberikan nilai 34 poin, dan total 115 poin. Posisi pertama lomba video kreatif HUT Pelka Perempuan Sinode Gemis ke-70 tahun jatuh kepada Gemis Jemaat Mahanaim Jakarta. Sekali lagi, Gemis Jemaat Mahanaim Jakarta menempati posisi pertama. Ya, kira-kira itu 3 terbaik yang bisa kami paparkan. Untuk posisi 4-7 jangan berkecil hati Bapak Ibu Saudaraku, karena pengurus PLK Perempuan Resort tetap memfasilitasi semuanya. Ada berkatnya. Kalau nggak dapat berkat berupa uang pembinaan mungkin, atau dapat itu baju atau cookies, ya minimal berkat dari Tuhan lah, doa dari pengurus resort. Ya, bagus saya kok cuma. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, demikian hasil yang bisa kami paparkan. Terima kasih untuk apa yang boleh bersama-sama kita laksanakan. Doa dan harapan kami ini cuma sekedar video kreatif saja, tapi hendaklah hidup kita juga penuh dengan kreativitas. Terlebih di masa pandemi, doa saya secara pribadi kiranya seluruh PLK Perempuan Gemis Resort Inbar tetap hidup di dalam iman kepada Tuhan, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan akhirnya tetap menjadi ibu yang kreatif untuk
pujian dan hormat bagi nama Tuhan. Akhir kata, Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.